subscribe sama tekan tombol loncengnya ya. Buat video kali ini aku bakal ceritain tentang yang serem-serem ataupun horor atau enggak disebut dengan kata history. Jadi aku sendiri ya yang ngerasain tentang horor ya, tentang kauka. Jadi aku itu kayak punya kelebihan buat bisa lihat yang kayak gitu. Nah, waktu dulu aku pas belum lihat yang kayak gitu, aku sama sekali nggak percaya banget kalau ada selain manusia gitu. Tapi percaya sih ada jin, tapi nggak percaya ada hantu gitu. Nggak ada. Nah terus pas aku ngerasain sendiri, pertama kali aku ngeliat itu pas aku lagi tiduran sama uang aku. Terus si pintunya tuh dibuka gitu. Pas udah dibuka gitu, tiba-tiba aku tuh kayak ngeliat dari jauh gitu, burem-burem gitu ya, burem-burem gitu, terus kayak jadi ngebentuk kayak ini ngebentuk aslinya, pas udah ngebentuk gitu, anak kecil wujudnya. Terus aku bilang ke wah kalau seandainya di sini ada yang kayak gitu, wah mau kayak gimana? Terus aku bilang tinggal sentil aja, tinggal sentil. Nah itu tuh mungkin ya kata kayaknya itu tuh perkataan yang sompral. Makanya buat kalian yang percaya ataupun nggak percaya ya, dalam bahasa atau dalam kata-kata kalian itu harus benar-benar dijaga, apalagi ke yang berbau-bau seperti itu. Nah aku cerita kayak gitu ke aku, terus kata aku tinggal sentil aja. Nah setelah aku ngomong kayak gitu, si itunya ngedeketin bro. Tapi tiba-tiba refleks sendiri aku tuh kayak nangis. Ini nggak tahu tiba-tiba ya, karena emang bener takut, mungkin mental juga belum kuat. Itu pas usia aku sekitar 6 tahun kalau nggak salah ya 6 tahun. Nah setelah itu mulailah kayak aku teh kayak ngerasain kejadian-kejadian aneh, terus kayak apa itu tuh suara-suara aneh, bahkan mimpi yang emang mungkin gak masuk akal itu jadi kejadian, jadi nyata gitu apa yang aku mimpin. Ataupun kayak aku tuh lagi diam tapi aku tuh ngeliat yang beberapa tahun akan datang, ataupun beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa hari yang akan datang tuh aku bisa lihat gitu. Nah pas udah gitu aku tuh kan jadi aneh ya, kenapa aku kayak cemas gitu, ngerasa gak enak, terus bawaannya tuh pingin marah, pingin sendiri lah gitu intinya. Di situ tuh jadi aku tuh kayak sakitan lemah gitu ya. Nah udah gitu aku di sini jadi sering lihat, semenjak itu jadi sering lihat. Pertamanya aku emang bener shock gitu ya, ngelihat yang kayak gitu, kok aku bisa gitu yang ngelihat kayak gitu. Tapi pada akhirnya aku tuh kayak terbiasa gitu bisa lihat kayak gitu. Nah udah gitu ini ada pengganggu. Nah aku tuh udah bisa lihat kayak gitu. Akhirnya aku tuh jadi terbiasa gitu bisa lihat kayak gitu, dan bahkan aku kayak ngelihat horor ataupun jalan sendiri di tengah malam itu aku kayak udah terbiasa, nggak penakut gitu. Jadi di keluarga kecil aku sendiri kalau ada yang kayak gitu aku yang ngadepin eyang. Nah udah gitu aku pokoknya di perjalanan itu tuh panjang banget, sampai kayak aku tuh kayak disangkanya tuh orang yang nggak normal gitu ya karena kan ya kita nggak tahu kan, apalagi yang pertama kali bisa lihat kayak gitu, apa yang harus kita lakuin, apa kita harus bilang, apa kita mendam sendiri, terus orang lain ngeresponnya ke kita kayak gimana, itu kan bisa buat kayak kita tuh kayak aduh stres, apa sih yang harus kita lakuin. Bener gak sih guys? Bener kan ya. Nah terus tiba-tiba ya kita singkat ceritanya, tiba-tiba kayak aku tuh ngerasa, terus kalau misalnya aku ngelihat orang nih ya, orang kecelakaan di depan aku misalnya, aku tuh ngelihat orang yang lagi nyebrang terus keserempet
keserempet gitu orang itu. Nah kalau aku lihat orang itu keserempet di mata aku, di mata saya, di mata Ikrimah Dewi, nah nanti teh aku jalan bakal kejadian juga sama aku gitu, atau enggak beberapa hari, beberapa minggunya tuh bakal kejadian ke aku gitu. Jadi kalau ada yang kayak gitu, kadang aku suka nggak mau lihat, bukan karena aku nggak mau lihat tuh karena aku nggak peduli sama peristiwa atau suatu kejadian yang kayak gitu, enggak, tapi karena aku takut aku ngerasain kayak gitu. Nah udah gitu kita singkat cerita, aku terus masuk panti asuhan, masuk pondok lah ya disebutnya, atau enggak panti asuhan dong. Aku tinggal di situ, terus aku sering banget ya, itu kan jadi kayak panti asuhan itu emang dulunya tempat sampah, terus dibangun jadi panti asuhan yang emang bener-bener memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk ekonomi. Nah terus sudah dibangun gitu, otomatis kan yang kayak gitu tuh yang berbau-bau kayak gitu tuh kan pastilah orang yang bisa lihat itu bisa ngelihat dan bisa ngerasain apa yang harus kita lakuin buat mereka tuh kayak terus ngejar-ngejar kita sebelum kita kayak ngakuin kalau kita tuh bisa lihat. Aku masuk ke pondok itu, ke panti asuhan itu, terus kayak aku tuh di situ tuh banyak banget gitu, dalam satu rumah itu tuh banyak banget. Biasanya aku kalau dalam satu rumah cuma lihat 2, 3, 5 lah paling banyak, tapi ini mah kayak wow banyak banget, kayak senilai anak-anak banyaknya gitu. Nah jadi kan aku tuh kayak kadang nggak bisa ngebedain itu teh makhluk halus atau emang manusia sih gitu. Soalnya kan mereka juga kadang menjelma, tapi menjelma nggak semua bisa lihat orang muka itu jadi menjelma kan. Nah terus kayak aku tuh ya Allah, apa yang harus kita lakuin? Yang bisa lihat itu aku sama kakak kembaran aku. Nah terus pas udah di pondok itu kita sering lihat sampai ya kita tuh kayak ngomong sendiri gitu. Kita tuh ngira itu teh orang, tapi orang lain nggak ngelihat gitu. Jadi kayak kita tuh orang kurang akal gitu ya ceritanya teh, orang kurang akal. Jadi orang lain teh ngiranya kita tuh sakit jiwa, bahkan sampai kita tuh hampir mau dibawa ke rumah sakit psikiater gitu ya. Kamu besok siap-siap ya ke rumah sakit psikiater. Kita sakit banget pas diomongin gitu, karena mereka tuh nggak tahu apa yang kita rasain. Bahkan kayak di tempat tidur aku sendiri di situ di pondok, aku kalau mau tidur aku denger handset, aku nggak pernah pakai selimut. Pas aku bangun handset aku tuh udah dilipat digulung gitu sama handphone di pinggir aku, terus udah diselimutin aku tuh kan aneh gitu, kok bisa, siapa sih yang seperhatian ini gitu ke aku ya. Nah udah gitu aku bilang ke semua yang di kamar, kalian ini gulungin handset aku enggak, terus kalian nyelimutin aku enggak? Terus mereka bilang enggak cina. Bahkan aku bilang ke mereka semua enggak cina. Ya Allah, terus siapa? Terus tiba-tiba ada yang datang pakai kursi roda, pakai baju pasien gitu yang dari rumah sakit yang warna biru gitu. Terus tapi dia tuh kayak kaku gitu, nggak mau ngeliatin mukanya gitu. Terus kan aku kaget kan, astagfirullahaladzim gitu ya, istighfar. Nah udah gitu kayak si itu suka ngebangunin kayak dut gitu, kayak ada yang mukul gini kan. Kalau kita tidur bakal ngegerejit gitu, ngegerejit apa itu, ngegerubuk gitu ya, ngegerubuk apa itu. Terus kayak disuruh bangun sholat tahajud kayak gitu. Ya udahlah, aku di situ sholat tahajud, kayak baca Al-Quran gitu. Ya udahlah sih, masing-masing kehidupan mereka ya mereka, kita ya kita. Selagi mereka nggak ganggu, apa sih yang harus kita ganggu juga? Selagi kita nggak ganggu, mereka juga apa sih yang harus ngeganggu dari kita? Kehidupan kita itu sama, diciptakan oleh Allah, tapi kita beda alam itu kan. Bener gak sih? Bener. Nah,
Pas gitu di situ teh kayak ini teh bulu-bulu tuh berdiri semua, terus ngerasa kayak panas gitu ya belakang kita tuh. Terus ya Allah, kenapa sih harus bisa gitu lihat kayak gitu. Nah, udah gitu udah di situ tuh udah mau dibawa ke psikiater tapi gak jadi untungnya, karena kan aku cuma punya mata batin gitu kan ya, tapi ada yang lebih kelebihannya dibanding mata batin, yaitu indigo gitu. Nah terus si indigo itu dibawa lah ke pondok, terus kayak oh iya ini dia turunan dari almarhum kakeknya gini, oh Cina punya. Bahkan mah kayak kita teh kayak dari kejauhan ya, kita teh kayak tahu kok ada kayak yang ngomongin gitu sih gitu. Nah terus pas udah gitu aku tuh ya singkat cerita lagi, pokoknya dalam satu video kali ini aku bakal ceritain semua cerita aku dari awal sampai akhir, tapi aku singkat-singkat karena yang lainnya itu menyeramkan. Aku takut kalian yang ngedenger ikut takut, terus kayak kepikiran juga. Tapi kalau kalian pengen tahu terus lanjutannya cerita aku yang emang bener-bener horor banget, kalian bisa komentar ataupun ya request gitu, komentar cerita apa sih yang harus aku ceritain sama kalian. Nah waktu itu aku mimpi pas aku tidur, ada kabar kalau kita itu semua mau pergi ke Pangandaran. Terus 3 hari sebelum itu kan dikasih taunya seminggu yang akan datang kita ke pantai. Terus pas 3 hari sebelum itu aku tuh mimpi tidur, tapi mimpinya itu kita kayak teka-teki gitu, cuman kita harus bisa nafsirin. Itu emang harus gimana gitu ya harus bisa nafsirin mimpi kita sendiri gitu ya. Kayak dalam mimpi itu teh kayak aku ke bawah ombak, terus ada yang bantuin aku, terus pokoknya mah dalam mimpi itu teh rumit banget gitu ya. Tapi pada intinya kadang mimpi itu buat kita kayak mengalihkan perhatian biar kita tuh ketakutan sendiri, jadi kita tuh nggak mikirin orang tuh, maksudnya orang yang bakal kejadian itu teh. Jadi kumanya aku nggak bisa ngejelasinnya. Udah pokoknya mah pas aku mimpi 3 hari berturut-turut itu, dikira aku tuh bakal kayak bunga mimpi gitu. Terus aku udah cerita sama semua teman-teman aku kalau aku tuh cerita kalau aku tuh nggak senang gitu pas kita liburan ke pantai, karena aku takut kalau aku tuh bakal ya menghabiskan waktu tuh cuman di situ gitu. Aku tuh nggak akan hidup lagi setelah itu gitu. Nah udah gitu pas udah gitu udahlah Cina, itu mah cuman mimpi bunga mimpi Cina, ya udahlah mau usah dipikirin, semoga aja nggak kejadian. Ya tetap kan kita yang mimpi, kita yang ngerasain, kita yang takut, kita yang cemas sendiri kan. Nah pas udah gitu kita teh akhirnya semua sampai tujuan teneng Pangandaran. Nah, udah sampai Pangandaran gitu, pas udah sampai Pangandaran sehari nggak ada kejadian apa-apa, cuman masih ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Kedua iya ya kok ini hari kedua bener-bener cemas, ada apa ini, cemas, bener-bener cemas. Ya udahlah, gara-gara kecemasan itu ya udah aku teh nyadar sendiri gitu ya, karena di mimpi itu emang aku yang ke bawah sama pantai. Ya udah aku di situ kayak udahlah aku diam aja di hotel, sok aja kalian anak-anak semua ke pantai gitu sama pengasuh sama pengurus gitu. Ya udah mereka akhirnya pergi ke pantai, tinggal aku terus dua ustazah sama aku. Tapi udah beberapa jam kok masih cemas juga ya, padahal aku masih di hotel, terus anak-anak udah ke pantai. Apa sih yang salah? Pada akhirnya aku sama 2 ustazah itu pergilah ke pantai. Pas udah sampai pantai tiba-tiba kayak jantung teh sakit. Aduh kenapa ini ya? Terus tiba-tiba dia yang lari ke aku kayak teteh Cina, mimpi teteh kejadian. Mimpi apa deh kamu yang kemarin teteh cerita Cina? Oh
tapi teteh masih ada ini. Enggak Cina, tapi bukan teteh, siapa pengasuh kita Cina, Ustadz Pip, Ustadz Cina. Wah ke bawah, pas kita lihat emang benar itu Ustadz, untungnya Ustadz bukan Ustazah ya, soalnya kalau Ustazah, kalau seorang perempuan kalau ke bawah paling udah kayaknya, kalau perempuan ke bawah kan sama ombak itu nggak akan tenang kan, kalau cowok kan masih bisa nenangin diri ke bawah ombak, kalau kita kan, kalau perempuan kan kayak udah gitu kan ya. Untungnya masih bisa diselamatin, dan Ustadz itu udah kayak korek, tahu nggak korek yang dicekes segede gini, kecil banget, bahkan dia sampai nangis gitu, beliau ya Ustadz itu sampai nangis, terus kayak kita semua tuh kayak panik banget. Coba bayangin kalian, coba terutama aku gitu ya yang mimpinya, aduh ini kejadian bener-bener kaget. Pas udah gitu pas udah kejadian kayak ngerasa aku tuh harus hati-hati lagi gitu sama mimpi, karena nggak bisa dianggap sepele juga. Jadi intinya kita itu, apalagi kalau suatu saat nanti ya kalian punya teman, punya sahabat, punya saudara, punya keponakan, bahkan ataupun anak sendiri kayak bisa lihat kayak gitu, kalian respon aja, oh iya gitu, jangan kayak ya pasti kamu ngayal ya, ih kamu gini ya, ih kamu ngalu, itu mah cuma halusinasi. Paling nggak suka aku dibilang halusinasi, karena mereka itu nggak bisa lihat, kita yang bisa lihat sama ngerasain. Terus pokoknya kalian harus respon mereka yang emang kayak berimajinasi ataupun kayak berhalu, karena itu mungkin kita nggak tahu ya itu nyata atau enggak di kehidupan yang ngomong itu. Nah terus yang kedua, kalian itu jangan menganggap sepele dalam segala hal, bahkan hal kecil atau sekecil apapun, karena itu bisa membuat patah. Ya cukup sekian dari video aku, dari channel YouTube aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang nonton, dan kalian semua bisa komen apa yang kurang ataupun apa yang harus ditingkatkan lagi. Dadah.